Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kita patut bersyukur saat ini untuk anugerah Tuhan buat kita, memimpin kita sampai pada saat ini. Kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, kemampuan untuk menjalani setiap aktivitas kita dengan baik. Kita bersyukur kalau saat ini ada waktu dan kesempatan yang indah untuk bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Dia, dan juga merenungkan firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita semua menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 17, Walau Beribu Lidah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram pemaram yang pedih, dan kuasa iblis pun lenyap lepas tawanannya. Dosa betapapun besar dibasuh darahnya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kepadamu Tuhan pada saat ini, kami datang bersyukur, berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu buat kami. Pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami, yang memampukan kami melewati hari-hari hidup kami dengan baik. Kami mengucap syukur atas kekuatan, atas kesehatan, atas perlindungan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami diberikan kesempatan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, bahwa waktu ini kami gunakan dengan baik untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mau mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, ya Allah, berkatilah kami dengan kuasa dan urapan-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan kami boleh pahami untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini telah saya pilih dari lanjutan pembahasan dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan ayatnya. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdiri, Yesua, Bani Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahia, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama dengan tema mengakui dan memuji. Mengakui dan memuji. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita melakukan kesalahan terhadap seseorang, lalu kemudian kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Mungkin bagi sebagian orang, ada orang yang merasa gengsi untuk mengakui kesalahannya dan akhirnya membiarkan kesalahan itu tanpa berusaha memperbaikinya. Tapi ada juga orang dengan besar hati mau mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut dengan mencoba untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama yang telah dia perbuat. Saudara, begitu pula seringkali dalam kehidupan kita, saat kita berdosa kepada Tuhan, saat kita melakukan kesalahan terhadap Allah di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam kehidupan kita ini? Mungkin ada orang yang ketika dia berdosa, dia merasa dia baik-baik saja. Dia merasa tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya dan membiarkan dosa itu menguasai dirinya. Tetapi saudara-saudara, ada juga orang yang sungguh-sungguh ketika dia tahu, dia sadar telah berbuat dosa dalam hidupnya, dia sungguh-sungguh menyesalinya, dia sungguh-sungguh mengakuinya di hadapan Tuhan dan berusaha dengan sungguh untuk tidak lagi berbuat dosa di dalam kehidupannya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh umat Israel pada pembacaan kita saat ini, ketika mereka menyadari bahwa mereka telah sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Bukan hanya mereka, tetapi nenek moyang mereka juga telah berbuat kesalahan terhadap Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari dengan sungguh bahwa ada begitu banyak dosa yang mereka buat. Dan pembacaan kita di ayat yang pertama mengatakan bahwa mereka berpuasa dan mereka berkabung. Pada zaman Perjanjian Lama, kesedihan yang dirasakan dalam hati akan dinyatakan melalui hal-hal yang lahiriah. Misalnya, orang-orang akan berpuasa untuk menunjukkan kesedihannya, untuk menyatakan duka citanya. Lalu mereka akan menggunakan kain kabung dan juga ia akan menaruh abu di kepalanya atau tanah di kepalanya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ayub ketika dia sungguh-sungguh berkabung dengan atas apa yang dilakukannya. Begitu luar biasa kesedihan yang dialami. Dan cara-cara orang Israel untuk mengungkapkan kepedihan itu ialah mereka berpuasa, ia menggunakan kain kabung, dan juga ia menaruh abu atau tanah di atas kepalanya. Itulah yang mereka lakukan pada waktu itu. Dan ketika mereka menyadari dosa dan kesalahan mereka, ya mereka berkabung. Itu dikatakan di ayat yang pertama, mereka berkabung. Lalu di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa mereka memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain. Apa maksud dari hal ini? Ialah bahwa mereka melakukan tindakan supaya mereka bisa dikuduskan. Dengan kata lain, ini adalah tindakan pengudusan. Ini adalah tindakan penyerahan diri mereka kepada Tuhan, dengan memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini sebagai bentuk mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan selanjutnya berkata bahwa setiap hari mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan satu hari itu dilalui dikatakan bahwa 1/4 hari mereka isi dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita hitung-hitung, selama 24 jam 1/4 hari berarti sekitar 6 jam mereka gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. 1/4 hari lagi yang lain, 6 jam berikutnya dikatakan mereka mengadakan pengakuan, ya. Mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apa yang kita lakukan saat kita menyadari bahwa kita telah melakukan dosa di dalam kehidupan kita? Apakah kita biarkan? Apakah kita diamkan? Apakah kita merasa baik-baik saja? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang telah dimerdekakan, tentu kita tidak akan merasa diri baik-baik saja. Ketika kita telah sadar, ketika kita menyadari diri kita bahwa kita telah berbuat dosa di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti pembacaan kita pada saat ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Menyadari dengan sungguh, menyesali dengan sungguh atas apa yang telah kita lakukan terhadap Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengakuinya di hadapan Allah bahwa kita ini telah bersalah, kita telah berdosa. Lalu yang kedua, apa yang mau kita lakukan? Kita mau terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui perenungan firman Tuhan. Dan kita harus berusaha mengasingkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa lagi dalam kehidupan ini. Terus mencari kehendak Tuhan, terus mencari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ialah bahwa terus memuji Tuhan dengan segala keagungannya. Umat Israel membuktikannya. Di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Di situ dikatakan mereka memuji-muji Tuhan. Mereka mengagungkan kebesaran Tuhan. Apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Dari zaman nenek moyang mereka. Perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Mereka ingat kembali dan mereka memuji Tuhan atas hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa maksud dari semuanya ini? Ini berarti bahwa ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan di hadirat Tuhan, hal yang harus kita buat ialah teruslah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan lari dari kebenaran itu. Karena kita merasa bahwa kita orang berdosa, justru kita semakin jauh, kita semakin lari dari Tuhan. Tetapi saat kita sadar bahwa ternyata kita telah berbuat dosa dalam kehidupan kita, mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan semakin mengubahkan kita, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita, dan kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Pengasih akan selalu menerima kita dalam segala keadaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengakui keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Sekiranya ada sesuatu yang perlu kita bereskan kepada Tuhan, mari datang kepadanya. Mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kita dan Tuhan mengampuni kita. Dan mari terus memuji Tuhan, mari terus mengagungkan kebesaran kasih-Nya. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang setia memelihara dan memberkati hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya pada saat ini. Saya mengajak kita berdoa, bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan mari terus hidup dalam kebenaran itu. Kita berdoa. Syukur dan pujian kembali kami persembahkan kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat menjalani hidup kami ketika tidak ada Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Mungkin kami kuat, mungkin kami mampu, mungkin di mata manusia kami berhasil, tapi kami sadar dengan sungguh bahwa kami telah gagal di mata Tuhan ketika kami tidak mampu mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami bahwa seringkali dalam kehidupan kami ini kami melakukan kesalahan, kami melakukan pelanggaran, kami berbuat dosa di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau kiranya yang menolong dan menuntun kami. Apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan, supaya kami sungguh-sungguh terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengakui setiap keterbatasan, kelemahan dan dosa kami kepadamu. Dan biarlah di sepanjang kehidupan kami terus memuji Engkau, kami terus mengagungkan dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami.
Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan kiranya akan memimpin dan menolong mereka semua. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan hidup, Engkau ada memberikan kekuatan. Bagi yang sedang dalam keadaan sakit, mohon Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Yang sedang dalam keadaan berduka cita, Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi keluarga besar, Bapak Penatua Yohanes Turu Padang, dan juga bagi keluarga Bapak Seta atau Rapang, kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati dan menolong mereka. Kami terus berdoa untuk rencana pemakaman orang tua kekasih. Tuhan akan buka jalan dan sertai semuanya berjalan dengan lancar. Kami terus teringat ya Tuhan untuk orang tua dari Ibu Wesbikal dan juga dari Bapak John Lucas yang dalam keadaan sakit. Pulihkanlah keadaan mereka Tuhan, sehingga mereka menikmati kekuatan dan kesehatan yang baru dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk kehidupan kami semua, dalam rumah tangga kami, dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, tanggung jawab anak-anak kami dalam kehidupan mereka, juga dalam pekerjaan seluruh umat-Mu. Tuhan juga akan memberikan mereka semua kemampuan untuk dapat bekerja dengan baik, perlindungan di dalam Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa kepadamu pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah kami tetap kuat dan teguh di dalam iman, memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, sehingga ketika kekhawatiran menghampiri kehidupan kami tahu untuk terus bergantung kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kehidupan kami, sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat iman kami goyah, sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat kami sangsi atas kasih, atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami setia sampai kepada akhir hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memberkati dan menyertai kami. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam sorga, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus akan menuntun perjalanan kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman. Tuhan memberkati kita bersama-sama.